Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jubaidi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Rika Dwi Abertasari, NIM 25111024310077. Pada kesempatan berharga ini, saya akan mempresentasikan hasil penyusunan makalah tugas perbaikan saya yang merangkum secara komprehensif seluruh materi perkuliahan pengantar bisnis, mulai dari materi awal semester hingga materi akhir di pertemuan ke-15. Masuki bagian pendahuluan pada slide kedua ini. Latar belakang utama dari penyusunan makalah rangkuman ini adalah pentingnya menyinkronkan seluruh mata kuliah yang sudah kita pelajari. Di era globalisasi saat ini, sebuah organisasi bisnis dituntut untuk bergerak secara dinamis dan adaptif. Oleh karena itu, rumusan masalah dan tujuan penulisan dalam makalah ini difokuskan pada bagaimana kita dapat mengimplementasikan konsep dasar manajemen, efisiensi operasional, strategi pemasaran, pengelolaan modal keuangan, hingga penerapan etika bisnis berbasis syariah secara nyata di dalam industri. Pada slide ketiga, kita akan membahas mengenai fondasi awal dari sebuah bisnis. Secara mendasar, sebuah bisnis didirikan dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan atau profit melalui penyediaan barang dan jasa. Namun, dalam konsep modern, bisnis tidak hanya sekedar mengejar materi semata, melainkan harus mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib menjunjung tinggi etika bisnis dan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan komunitas sekitar. Selain itu, pemahaman mengenai bisnis global juga sangat krusial agar perusahaan siap menghadapi tantangan pasar internasional seperti aktivitas ekspor-impor maupun investasi asing. Selanjutnya, pada slide keempat membahas mengenai aspek bentuk kepemilikan usaha dan analisis lingkungan bisnis. Dalam mendirikan sebuah usaha, kita harus bisa membedakan karakteristik pemilikan bisnis non-korporasi seperti perusahaan perseorangan, firma atau CV yang memiliki kendali penuh, namun resikonya tidak terbatas pada harta pribadi. Dengan bentuk korporasi seperti perseroan terbatas atau PT yang tanggung jawabnya terbatas pada modal saham yang disetor. Untuk mengeksekusi ide bisnis tersebut, seorang wirausahaan atau entrepreneur wajib menyusun rencana bisnis formal atau bisnis plan yang matang. Dokumen ini sangat penting untuk menganalisis tantangan lingkungan bisnis eksternal, baik dari segi fluktuasi ekonomi, kebijakan politik dan hukum, tren sosial budaya, maupun perkembangan teknologi yang bergerak sangat cepat. Selanjutnya, pada slide kelima, kita masuk ke dalam struktur organisasi dan manajemen internal perusahaan. Keberhasilan operasional sebuah perusahaan sangat bergantung pada penerapan fungsi-fungsi dasar manajemen yang kita kenal dengan POAC, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, leading atau pengarahan karyawan, dan controlling atau pengendalian kinerja. Di dalam sistem manajemen, pengelola sumber daya manusia menjadi pilar utama karena karyawan dipandang sebagai aset paling berharga perusahaan. Seluruh aktivitas manajerial ini kemudian bergerak secara sinergis dan mengalokasikan 4 faktor produksi utama secara optimal, yaitu sumber daya alam sebagai bahan baku, tenaga kerja, modal, serta keahlian kewirausahaan.
Slide ke-6 merupakan salah satu materi inti dari paruh kedua perkuliahan, yaitu manajemen produksi dan kualitas. Di bagian ini kita mempelajari bagaimana perusahaan mengelola bahan baku fisik melalui alur 5 tahap yang ketat, mulai dari seleksi pemasok, pembelian, transportasi, pergudangan, hingga pengendalian persediaan. Guna menekankan pemborosan waktu dan biaya operasional, perusahaan modern menerapkan sistem produksi ramping yang dipadukan dengan konsep just in time atau JIT, di mana bahan baku dihadirkan tepat pada waktu yang dibutuhkan. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan konsumen, diterapkan pendekatan Total Quality Management atau TQM dan standarisasi internasional seperti sertifikat ISO demi memastikan mutu produk yang dihasilkan selalu konsisten dan berdaya saing. Selanjutnya, pada slide ke-7 kita membahas tentang manajemen pemasaran. Pemasaran di era modern bukan lagi sekadar menjual barang, melainkan sebuah proses menciptakan dan mengomunikasikan nilai kepada pelanggan demi membangun loyalitas jangka panjang. Strategi utama pemasaran dieksekusi secara terpadu melalui konsep baruan pemasaran atau marketing mix 4P, yaitu produk melalui diferensi produk, price atau penetapan harga yang kompetitif, flash atau penentuan jalur distribusi, dan promotion melalui iklan maupun pemanfaatan media sosial. Sebelum baruan pemasaran ini dijalankan, perusahaan terlebih dahulu harus melakukan segmentasi pemasaran yang mendalam berdasarkan aspek geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen, serta didukung oleh riset pasar yang ilmiah agar dapat memahami proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Memasuki slide ke-8, kita membahas aspek krusial dalam berkelanjutan bisnis, yaitu manajemen keuangan dan pengelolaan modal. Dalam keuangan, pertumbuhan modal sangat memanfaatkan konsep nilai waktu dari uang atau time value of money dan sistem pertumbuhan majemuk. Kita juga mempelajari aturan 72 sebagai metode cepat untuk mengintimasi waktu yang dibutuhkan agar modal investasi kita dapat berlipat ganda. Selain pertumbuhan modal, manajemen keuangan wajib menjaga 5 unsur daya tahan perusahaan, yaitu soliditas, likuiditas untuk membayar utang jangka pendek, solvabilitas untuk melunasi utang jangka panjang, kredit standing, dan rentabilitas dan kemampuan menghasilkan laba. Apabila perusahaan membutuhkan ekspansi besar dan sumber pendanaan jangka panjang yang baru, maka keputusan strategis untuk go public atau melakukan IPO di pasar modal dapat diambil. Pada slide ke-9, kita membahas mengenai materi digital transformation atau bisnis di era digital. Teknologi informasi saat ini bertindak sebagai pendorong utama perubahan yang memberikan dampak nyata berupa efisiensi kerja, organisasi yang lebih ramping, serta terciptanya peluang bisnis baru yang berbasis digital. Untuk mengasah daya saing, perusahaan harus mampu mendayagunakan basis data mereka melalui proses data warehousing dan data mining guna membaca tren dan pola perilaku konsumen secara akurat. Namun, seiring dengan pemanfaatan digital, risiko cyber juga meningkat. Oleh karena itu, perusahaan wajib menegakkan 6 langkah proteksi keamanan IT, mulai dari pemasangan firewall, antivirus, enkripsi komunikasi, hingga penerapan etika personal dalam penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, slide ke-10 membahas mengenai materi bisnis Islam. Sesuai dengan nilai-nilai luhur ekonomi syariah, bisnis dalam perdagangan Islam bukan hanya sekedar urusan duniawi,
melainkan sebuah bentuk ikhtiar dan ibadah yang ditunjukkan untuk mencapai kesuksesan yang halalan thayyibah, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini berlandaskan pada Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 29 mengenai perniagaan atas dasar suka sama suka, serta Surah An-Nur ayat 37 hingga 38. Hal yang paling mendasar yang wajib dipatuhi dalam operasional bisnis syariah adalah komitmen mutlak untuk menghindari 4 praktik kebatilan ekonomi, yaitu menjauhi riba atau bunga berbunga, menghindari gharar atau ketidakpastian dalam transaksi, menghindari maisir atau perjudian dan spekulasi untung-untungan, serta menjauhi segala bentuk tindakan zalim yang merugikan pihak lain. Selanjutnya, pada slide ke-11 kita disajikan tabel komparasi yang memetakan perbedaan karakteristik mendasar antara bisnis Islam dengan bisnis konvensional. Melalui tabel ini terlihat jelas bahwa perbedaan keduanya terletak pada aspek utamanya yang berlandaskan akidah Islam, motivasi kerja yang tidak hanya mengejar kepuasan dunia tetapi juga keselamatan akhirat. Orientasi keuntungan yang melibatkan kewajiban zakat dan pencarian berkah, etos kerja yang bernilai ibadah, serta pengelolaan sumber daya modal secara hukum syariat mutlak wajib berasal dari sumber yang halal. Sebagai penutup pada slide ke-12 ini, kesimpulan akhir dari makalah rangkuman konferensi ini adalah menegaskan bahwa kelangsungan usaha jangka panjang atau going concern sebuah perusahaan di era modern tidak dapat dicapai jika departemen di dalamnya bergerak sendiri-sendiri. Kunci utama dari ketahanan dan kesuksesan sebuah bisnis di era global merupakan hasil kombinasi dari manajemen produksi yang bermutu lewat sistem TQM, ketajaman strategi, baruan pemasaran, pengelolaan modal finansial yang sehat, sistem keamanan digital yang protektif, serta kepatuhan yang menyeluruh pada nilai-nilai etika universal dan etika syariah yang bersih dari praktik riba, gharar, maisir maupun kezaliman. Demikian pemaparan materi presentasi mengenai rangkuman mata kuliah pengantar bisnis dari saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan oleh Bapak Jubaidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.